Rendahnya penerapan etika, integritas dan kepemimpinan di pemerintahan desa. Seorang kepala desa di Brebes ditahan kejaksaan terkait kasus korupsi dana desa hampir 1 miliar rupiah. Mirisnya, tersangka menggunakan dana desa itu untuk judi online. Tersangka yakni Kepala Desa Jati Makmur, Kecamatan Songgom, Muhammad Suhendri. Suhendri ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Selama kurun waktu tersebut, negara dirugikan hingga Rp977.572.401. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Brebes, Antonius mengungkap, tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka berasal dari pengelolaan keuangan desa dari tahun-tahun 2019 sampai tahun 2022. Tersangka telah melakukan penyelewengan keuangan desa sejak pertama kalinya menjabat sebagai kepala desa di tahun 2019. Setelah berkas pelimpahan tahap 2 dari unit Tipes Brebes diserahkan ke kantor Kejari Brebes, terlakukan penahanan. Kasus pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan MS hampir 1 miliar rupiah. Dana yang dikorupsi pangan bantuan langsung tunai, proyek padat karya, dana penyertaan modal BUMDes hingga dana desa dalam proses fisik pembangunan di desa Jati Makmur. Akibat perbuatannya, tersangka MS dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman kurungan penjara 4 hingga 20 tahun penjara, termasuk didenda minimal 50 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam podcast warahmatullahi kami. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, perkenalkan saya Krisdianto selaku moderator pembahasan topik pada hari ini. Saya dari Badan Pendamping Hulu Timur. Pada episode kali ini, seperti yang telah kita saksikan bersama, kami akan mengupas dan membahas topik korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala desa di Kabupaten Brebes, yaitu Kepala Desa Jati Makmur. Untuk membahas topik pada hari ini, telah hadir bersama saya narasumber yang pertama itu ada Bapak Andika Patra, Esos MSI. Beliau adalah seorang irban investigasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan hadir juga bersama saya itu Ibu Rahmi Angela T. Beliau dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya Bapak Yudi Irawan Esos. Beliau adalah seorang camat dari Kabupaten Oki, tepatnya dari Kecamatan Pampangan. Yang keempat Ibu Dwi Susanti, itu dari Kabupaten Oki Timur, tepatnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itulah narasumber yang telah hadir bersama saya. Mari duduk santai dan nikmati perbincangan kami, dan semoga perbincangan ini bisa membawa inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Dan selamat bergabung di podcast ini. Baik, terima kasih Pak Kris. Kasus korupsi di Desa Brebes ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintahan lokal dalam menjalankan tata kelola yang bersih. Dan untuk menganalisa kasus ini, kita lihat beberapa aspek utama, yaitu motif. Dan motifnya itu kan biasanya motif termasuk kebutuhan pribadi yang mendesak, dan tekanan dari pihak lain, atau kesempatan yang tersedia karena kurangnya pengawasan. Kalau dalam kasus yang sekarang sedang kita bahas adalah mengenai kebiasaan untuk judi online. Kemudian ada modus operandi. Modus operandi yang sering kita temukan dalam pembuatan dana desa ini, yaitu berupa manipulasi anggaran, pemberian proyek pada kroni, dan penyalahgunaan wewenang. Dampaknya sendiri bisa kita lihat dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Yaitu kalau ekonomi kita itu berarti menghambat pembangunan desa, karena dana yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan itu dialihkan untuk kepentingan pribadi. Kalau dari segi sosialnya, yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan memicu ketidakpuasan serta protes masyarakat. Untuk dari segi politiknya, tentu saja akan menciptakan instabilitas politik di tingkat lokal dan mencoreng reputasi desa itu sendiri,
atau kelompok politik yang penyebabnya itu ada 3, yaitu pengawasan yang lemah, kurangnya pendidikan dan pelatihan, dan budaya korupsi yang bisa dianggap sudah mengakar di beberapa daerah dan membuat korupsi itu menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Tindakan yang diambil bisa dari uh, hukum yang ditegakkan, kemudian pendidikan dan sosialisasi, serta peningkatan pengawasan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi itu adalah salah satunya adalah kebutuhan ya yang mendesak. Tapi dalam kasus ini ada Iya, faktor lain. Semestinya sebagai pejabat daerah sudah lebih tahu ya ke kebutuhan masyarakatnya, harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya sehingga tidak terjadi kasus-kasus seperti ini. Eh, Menyambung apa yang disampaikan Ibu Rahmi tadi, kami sangat sependapat apa yang disampaikan Ibu Rahmi bahwa memang korupsi itu kalau diambil dari teori korupsi itu bahwa ada yang namanya fraud triangle, ada juga yang namanya teori Gon. Jadi memang kalau dari fraud triangle yaitu pressure, tekanan. Jadi kadang-kadang tekanan itulah yang mempengaruhi orang untuk korupsi. Yang kedua ada rasionalisasi atau pembenaran. Pembenaran di mana itu hal-hal itu dianggap benar dan lazim. Yang ketiga opportunity, mungkin kesempatan. Jadi kadang-kadang yang menjadi kesempatan 2000 berapa tadi 2019 ya 2019 2019 ya. sampai 2022 mungkin kesempatan itu yang digunakan oleh yang bersangkutan karena mungkin di situ ada mungkin apa yang disampaikan Ibu Rahmi mungkin lemahnya pengawasan atau kurangnya monitoring dari intern atau ekstern itu yang menyebabkan korupsi itu terjadi. Kemudian kalau dilihat dari teori Gon yaitu greeds keserakaan, needs kebutuhan mungkin pada saat yang bersangkutan itu pada waktu itu menang atau untuk keinginan lain yang mereka melakukan perjudian ingin mencari keuntungan besar, need kebutuhan, expose. Nah, jadi yang expose ini yang sering kurang. Jadi terutama dalam setiap kegiatan ini kurang adanya transparansi dan expose terkait masalah-masalah kegiatan ini sering menimbulkan tindak pidana korupsi. Dari awal menjabat, memang saya sependapat dengan Ibu Rahmi bahwa memang Kades itu rata-rata pendidikannya itu minimal SMP. Ya mungkin ada yang S2 atau S3. Nah, ini memang perlu pembekalan. Jadi dengan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah dari tahun 2015 sampai 2022 sampai 2024 pada saat ini, yaitu yang dari 2015 itu menurut data Kementerian Keuangan itu 20,766 triliun sampai pada tahun 2024 71 triliun itu sangat signifikan jumlahnya. Jadi rata-rata desa itu tidak ada lagi desa itu yang mendapat kucuran dana itu kurang dari 1 miliar. Jadi memang kata kuncinya pembekalan. Jadi pembekalan awal itu memang sangat-sangat diperlukan. Kemudian asas transparansi. Jadi kalau dalam pengelolaan keuangan desa itu ada 4 asas. Yang pertama yaitu transparan, yang kedua akuntabel, yang ketiga partisipatif, dan yang keempat tertib dan disiplin anggaran. Dilibatkan pula yaitu partisipasi masyarakat dan dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan akan menimbulkan keakuntabilitasan. Kemudian ICW juga telah mencatat bahwa berdasarkan data ICW dari 2016 sampai dengan 2022 itu banyak sekali kasus-kasus korupsi di pemerintahan desa. Oke, terima kasih Pak Andika. Di sini ada Pak Yudi Irawan, Esos dari Camat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oleh rekan-rekan kita tadi, saya selaku minta kecamatan menanggapi terkait video yang kita tonton bersama-sama tadi. Seperti kita ketahui bersama, sejak tahun 2015, pemerintah mengucurkan dana desa ini, namun tren kasus korupsi ini meningkat, Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui bersama, korupsi dana desa ini semakin meningkat per tahunnya. Nah, di sini, saya selaku minta kecamatan, ada beberapa faktor korupsi pada sektor desa. Yang pertama ya minimnya pengetahuan kepala desa dan juga di sini belum optimalnya fungsi DPD dalam mengelola penggunaan anggaran dan keterbatasan akses laporan yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa dan juga ada keterbatasan kepala daerahnya ketika harus mengelola dana desa dalam jumlah besar. Nah di sini di video yang saya lihat tadi kita kali bersama itu minimnya pengawasan. Arti saya lihat itu kepala desa sampai
berbenturan dengan hukum, kita ketahui pengawasannya memang luar biasa di sini. Di sini, kalau kami pemerintah kecamatan, itu sudah ada tim verifikasi yang mengawasi dana desa. Ada tim verifikasi dari desa, ada pendamping desa, dan juga ada jika ini bermasalah, ada dampak ke perangkat atau desa yang membidangi dalam kegiatan ini. Nah, di sini kami selaku pemerintah kecamatan sudah melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin. Dari pengelolaan aktivitas, itu harusnya ada musyawarah desa yang wajib kita laksanakan, dan itu pun wajib karena harus ada musyawarah dalam pelaksanaan perancangan aktivitas terkait pembentukan fisik ataupun fisik kegiatan ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita bahas dalam musyawarah desa itu. Nah, di sini ketika kadin ini bermasalah, berarti kepala desa sudah melaksanakan kegiatan di luar anggaran. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Nah, masih ada salah satu narasumber lagi yang masih ditunggukan komentarnya, itu dari Ibu Dwi Susanti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Kristianto selaku moderator. Jadi menanggapi kasus korupsi yang dilakukan kepala desa di Brebes itu memang butuh sebuah solusi, karena kalau tidak ada solusi maka korupsi ini tidak akan selesai gitu ya. Jadi tadi dari narasumber yang lain sudah menawarkan solusi yang cukup lengkap. Jadi saya menambahkan terkait solusi ini, yang pertama adalah penguatan fungsi pengawasan internal, yaitu peran serta masyarakat desa dalam pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa gitu ya. Jadi dalam hal ini komitmen pemerintah desa untuk membuka akses informasi dan ruang keterlibatan masyarakat itu perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, memaksimalkan peran BPD dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat aktif untuk terlibat dalam pembangunan desa, pemetaan kebutuhan desa, kemudian perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban yang baik gitu. Ya, ketahanan spiritual ini sangat penting ya, ketika agama itu dijadikan sebagai pedoman, sebagai acuan hidup, termasuk di dalam menjalankan tugas, apalagi ini seorang pemimpin itu menjadikan agama sebagai pedoman di dalam hidupnya. Jadi ketika ketahanan aspek spiritual ini baik, ini akan menjauhkan dari perbuatan yang jelek, termasuk adalah korupsi. Ini adalah penguatan ketahanan aspek spiritual. Kemudian yang selanjutnya penguatan nilai integritas gitu ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, dari Ibu Dwi Susanti itu ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama itu adalah itu pengawasan. Terus agama menjadi pedoman yang paling penting. Dari faktor yang paling penting itu adalah ketahanan spiritual ya. Dalam segala segi kita harus menjaga integritas agar pelaksanaan tugas bisa jelas dan berkualitas. Oh, Ketika ya, siap. ini menjadi suatu permasalahan, kita perlu peningkatan pengawasan mungkin. Pengawasan terkait dana desa yang kita lihat di video tadi. Oke, terima kasih para narasumber yang telah mengomentari ataupun memberikan pembahasan atau analisa dari kasus korupsi yang kita saksikan bersama. Itu dapat saya simpulkan dari berbagai narasumber. Yang pertama tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Andika, juga dari narasumber yang lain juga adalah standar kompetensi bagi kepala desa. Diperlukan standar kompetensi ataupun standar-standar yang harus dipenuhi sehingga kualitas dari calon pemimpin itu akan benar-benar menjadi pemimpin yang punya integritas yang tinggi, yang punya nilai-nilai, terutama nilai-nilai dari Pancasila dan integritas, rasa kebangsaan, rasa nasionalisme rutin dilakukan oleh pemerintah sehingga memahami bagaimana secara teknis anggaran itu disalurkan dan dipertanggungjawabkan. Yang terakhir itu yang sebenarnya yang terutama itu adalah revolusi mental dari kepala desa itu, yaitu membentengi diri dengan spiritual agama. Nah, itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun atas segala kesalahan. Di sini kami dari PKA kelompok 4.1
itu akan memberikan semangat atau memberikan yel-yel untuk penyemangat dalam menjalankan tugas kita semua. PKA kelompok 4.1 kerja berintegritas, berintegritas, hasil jelas, hasil dan jelas, berkualitas. dan berkualitas. Dan